tutorial gugat cerai? Emang ada? Halo, selamat datang di channel YouTube Lawyer Kim. Channel ini khusus membahas tentang permasalahan hukum keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, harta gono gini, harta warisan, isbat nikah, hibah, wasiat, dan lain-lain. Perkenalkan, saya adalah kuasa hukum atau lawyer yang berspesialisasi di bidang hukum keluarga. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih prosedur gugat cerai di Indonesia, atau bahasa mudahnya yaitu bagaimana tutorial cerai di Indonesia. Dari mulai syarat-syarat apa aja yang harus disiapkan, tahapan-tahapan persidangan apa saja yang perlu dilalui, dan hal-hal lain yang perlu kamu siapkan yang akan saya jelaskan dalam video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe di YouTube channel ini supaya kamu makin paham hukum. Perceraian adalah sesuatu yang dibenci namun diperbolehkan di dalam beberapa keadaan tertentu. Jenis-jenis hukumnya pun beragam. Ada kondisi di mana kita haram untuk bercerai dan ada pula kondisi di mana kita diperbolehkan untuk bercerai. Tentunya setelah kita terlebih dahulu menjalani proses mediasi yang ternyata mediasi itu tidak berhasil dan akhirnya perceraian itu menjadi jalan terakhir bagi pasangan yang sedang berkonflik. Apabila dalam keadaan pasangan suami istri ini sering bertengkar, apalagi sampai selingkuh misalnya, lalu si istri mengalami KDRT, lalu suaminya judi online, pinjaman online yang mengakibatkan perselisihan rumah tangga secara terus-menerus, ditambah lagi misalnya ada ikut campur dari mertua, dari keluarga, yang akhirnya rumah tangga itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, maka dalam kondisi seperti ini pasangan tersebut diperbolehkan untuk bercerai. Nah, di Indonesia sendiri prosedur perceraian itu dapat dilakukan di dua jenis pengadilan. Yang pertama, jika kamu beragama Islam, maka perceraian itu diajukan ke pengadilan agama. Atau apabila kamu dulunya menikah secara hukum Islam tercatat di KUA, walaupun di tengah perjalanan pernikahan ada salah satu pasangan yang murtad atau kembali ke agama awalnya, asalkan ketika menikah dulu dia mengikuti hukum Islam, maka perceraian itu nantinya dilakukan di pengadilan agama. Yang selanjutnya adalah apabila pasangan ini non-muslim, lalu dia juga dulu menikah bukan secara hukum Islam dan pernikahannya tercatat di catatan sipil, maka apabila ia bercerai, perceraian itu diajukan ke pengadilan negeri. Tentunya proses perceraian ini akan menjadi panjang, apalagi kalau yang diajukan itu bukan hanya kasus cerai semata, tapi ditambah ada hak asuh anak, ada gono gini, dan juga ada tuntutan-tuntutan nafkah pasca cerai. Proses perceraian dimulai dengan persiapan mengajukan perceraian. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pengajuan gugatan. Salah satu pihak, baik suami ataupun istri, itu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dengan terlebih dahulu dia sudah berkonsultasi ke pengadilan agama, ke kuasa hukum atau ke lawyer mengenai permasalahannya untuk memastikan bahwa alasan perceraiannya itu sudah masuk ke dalam alasan yang diperbolehkan untuk bercerai, ataupun juga untuk memastikan apakah para pihak ini memiliki bukti yang cukup, apakah pihak yang mengajukan perceraian ini memiliki cukup saksi, dan apakah para pihak yang akan bercerai ini masih diketahui alamatnya atau sudah tidak diketahui alamatnya. Nah, dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah buku nikah, KTP, akta kelahiran anak, dan lain-lain. Yang kedua adalah pendaftaran gugatan. Ketika persiapan sudah matang dan juga alasan-alasan perceraian itu memang sudah masuk ke dalam alasan-alasan yang diperbolehkan untuk bercerai, maka salah satu pihak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama yang berwenang. Pada pengadilan agama, gugatan perceraian itu ditujukan kepada pengadilan yang mewilayahi domisili istri atau termohon. Sedangkan pada pengadilan negeri, gugatan perceraian itu ditujukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal dari tergugat. Jadi dibedakan ya, kalau pengadilan agama itu diajukan perceraian ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri. Tapi kalau pengadilan negeri itu diajukan perceraiannya kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat. Nah,
Tergugat di sini ini bisa saja istri atau suami, karena pada pengadilan negeri itu dia penyebutan para pihaknya itu penggugat dan tergugat. Gugatan perceraian itu akan didaftarkan ke bagian kepaniteraan, yang selanjutnya pihak yang mendaftarkan gugatan ini akan dikenai biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran ini biasanya disesuaikan dengan radius atau jarak dari para pihak baik penggugat ataupun tergugat dengan jarak dari pengadilan. Yang ketiga adalah pemanggilan sidang. Ketika gugatan sudah didaftarkan, maka para pihak akan dipanggil oleh pengadilan untuk menghadiri sidang pertama dan selanjutnya. Jika para pihak masih berada di dalam satu kota yang sama, maka panggilan sidang biasanya berkisar antara 1-2 minggu sehingga mereka bisa melakukan sidang pertama. Sedangkan apabila tergugat berdomisili di luar kota yang berbeda dengan kotanya penggugat, biasanya panggilan itu akan berlangsung 2 minggu sampai 1 bulan, sehingga akhirnya mereka bisa melakukan sidang pertama. Tapi kalau jenis gugatan ini adalah jenis cerai goib, yang mana artinya alamat tergugat ini tidak diketahui keberadaannya di mana, maka ketika gugatan masuk, panggilan sidang itu akan berlangsung selama 4 bulan sehingga mereka akhirnya bisa melakukan sidang pertama. Jadi jarak waktu pemanggilan sidang dari gugatan itu dimasukkan sampai akhirnya bisa sidang pertama itu berbeda-beda tergantung jenis kasus yang didaftarkan dan juga apakah penggugat dan tergugat ini memiliki domisili yang sama atau di satu kota yang sama atau di kabupaten yang sama atau tidak diketahui keberadaannya. Hal itulah yang bisa menyebabkan perbedaan lamanya panggilan sidang. Nah, kita masuk ke bagian tahapan-tahapan persidangan ya. Untuk tahapan-tahapan sidang perceraian itu terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah mediasi. Agenda sidang pada agenda sidang yang pertama adalah mediasi atau upaya damai yang dilakukan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak. Kalau setelah melakukan mediasi, para pihak ini masih tidak dapat berdamai atau tidak bisa rujuk, maka persidangan akan berlanjut ke agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Nah, di dalam pembacaan gugatan itu biasanya disebutkan juga nih laporan hasil mediasi itu yang kemarin seperti apa. Biasanya sih karena laporan mediasinya itu gagal ataupun berhasil sebagian, maka tahapan persidangan berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Dalam agenda pembacaan gugatan ini, hakim akan mengkonfirmasi nih, apa sih alasan dari penggugat atau pemohon terkait alasan perceraiannya yang tertulis dalam surat gugatan, atau apa-apa saja yang menjadi dasar dalam surat gugatan tersebut. Agenda sidang selanjutnya, ini yang paling penting, yaitu agenda jawab jinawab antara penggugat dan tergugat, yaitu agenda jawaban. Nah, dalam agenda jawaban ini, tergugat atau termohon mempunyai hak untuk menjawab gugatan dari penggugat atau pemohon. Dan si tergugat ini juga bisa membantah terkait isi gugatan yang salah atau yang tidak sesuai dengan faktanya yang dituangkan dalam dokumen hukum, yaitu dokumen jawaban. Kita ambil contoh kasus, misalnya dalam gugatan cerai yang istrinya sebagai termohon dan dia tidak mau pernikahan ini berakhir dalam perceraian, maka si istri ini dalam surat gugatan dia wajib untuk menjawab isi gugatan dan juga membantah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh suaminya. Ditambah juga si istri ini bisa mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Biasanya dalam gugatan cerai ini ya isi gugatan rekonvensi itu terkait hak anak, hak asuh anak, nafkah pasca cerai ya, seperti nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah terhutang, nafkah madiah, dan mahar terhutang kalau ada. Nah, agenda selanjutnya adalah replik. Pada agenda replik ini, pemohon atau penggugat berkesempatan untuk menjawab jawaban dari tergugat atau termohon. Biasanya nanti ditemukan fakta-fakta baru yang penggugat atau pemohon tidak cantumkan di dalam surat gugatan. Nah, dalam agenda replik ini, penggugat atau pemohon juga bisa membantah jawaban dari termohon atau tergugat yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta atau tidak sesuai dengan kebenarannya yang pemohon atau penggugat sampaikan melalui dokumen yang namanya replik. Setelah mengajukan replik, maka agenda selanjutnya adalah
duplik. Pada agenda duplik, tergugat atau termohon itu menjawab atau membantah isi dari replik. Biasanya sih isinya sama aja dengan isi dari jawaban yang diajukan oleh termohon atau tergugat. Cuma memang ada beberapa poin yang ditambahkan oleh termohon atau tergugat karena adanya fakta-fakta baru atau bantahan baru yang sebelumnya disampaikan oleh penggugat atau pemohon dalam agenda replik. Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari pemohon. Nah, di dalam agenda ini yang diperiksa adalah saksi dari pemohon atau penggugat terlebih dahulu karena dia berkedudukan sebagai yang menggugat. Dalam agenda pemeriksaan saksi ini yang diperiksa adalah 2 orang saksi minimal, lalu juga ditambah pemeriksaan bukti-bukti tertulis seperti bukti buku nikah, KTP, bukti pendukung lain, penyebab percekcokan, misalnya alasan perceraiannya karena selingkuh gitu ya, maka dia memasukkan misalkan foto-foto perselingkuhan dan lain-lain, itu juga nanti akan diperiksa oleh majelis hakim, dan tentunya bukti-bukti lain yang bisa menguatkan gugatan dari penggugat. Nah, dalam pemeriksaan saksi pemohon ini, saksi-saksi haruslah yang benar-benar mengetahui atau dia pernah melihat kejadian percekcokan itu sehingga nanti gugatan menjadi kuat dan saksi tidak dibilang sebagai saksi yang testimonium de audito. Apa sih saksi testimonium de audito? Yang tahu komen ya. Lalu yang selanjutnya adalah agenda pemeriksaan saksi termohon atau tergugat. Nah, pada agenda persidangan pemeriksaan saksi dari termohon atau tergugat itu pada prinsipnya sama aja dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon, yaitu majelis hakim nanti akan memeriksa 2 orang saksi yang benar-benar melihat kejadian tersebut dan juga memeriksa bukti-bukti bantahan dari termohon atau tergugat yang isinya tentunya membantah gugatan dari si penggugat. Yang nantinya para pihak ya, baik penggugat ataupun tergugat dalam agenda pemeriksaan saksi ini diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk bertanya kepada saksi-saksi yang lain gitu ya, untuk menguatkan isi gugatan ataupun untuk membantah isi gugatan atau untuk bisa meyakinkan hakim, istilahnya kita bertanya secara silang gitu ya, misalkan lawyernya si penggugat menanya kepada saksi tergugat untuk mendapatkan keterangan yang sekiranya nanti bisa menguatkan gugatan dari si lawyernya penggugat. Begitupun sebaliknya, misalkan dari tergugat atau lawyernya tergugat itu mengajukan pertanyaan kepada saksinya penggugat, yang mana nanti pernyataan dari saksi tersebut bisa menguatkan gugatannya si tergugat yang nantinya bisa menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Yang selanjutnya yaitu agenda kesimpulan. Ketika sudah memasuki agenda kesimpulan, itu artinya persidangan itu akan segera selesai. Dalam agenda kesimpulan biasanya disampaikan secara tertulis yang isinya adalah resume dari awal gugatan sampai akhir proses pemeriksaan saksi, yang tentunya di situ dituliskan poin-poin pentingnya aja nih, apa sih sebenarnya poin gugatan dari penggugat ataupun dari tergugat yang ditulis dalam dokumen hukum yang namanya kesimpulan. Nah, agenda selanjutnya yaitu putusan sidang. Setelah semua bukti dan saksi diperiksa oleh majelis hakim, maka hakim akan memutuskan nih untuk mengabulkan atau menolak nih isi gugatan tersebut. Biasanya agenda putusan pengadilan ini disampaikan melalui e-court apabila para pihak menggunakan e-court sedari awal ataupun diucapkan secara langsung dalam agenda pembacaan putusan pada sidang selanjutnya. Setelah putusan pengadilan dibacakan, maka para pihak diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan banding apabila ada yang merasa keberatan dengan putusan pengadilan. Lalu setelah 14 hari pasca pembacaan putusan tidak ada yang mengajukan banding, maka putusan tersebut barulah dikatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Baru setelah itu pengadilan akan mengeluarkan akta cerai yang menjadi bukti bahwa seseorang telah resmi bercerai secara hukum. Selain itu, biasanya isi putusan pengadilan itu bukan hanya mengenai perceraian. Banyak juga yang isi putusan pengadilannya itu mengatur tentang hak asuh anak,
nafkah pasca cerai, harta gono gini, itu tergantung pada penggugat atau tergugat apakah dia memasukkan poin-poin seperti hak asuh anak, nafkah pasca cerai, dan gono gini di dalam gugatannya atau selama proses persidangan. Nah, ketika penggugat atau tergugat tidak memasukkan poin-poin tersebut, ya biasanya yang dikabulkan ya hanya cerainya aja. Tentunya seluruh isi putusan dari pengadilan tersebut harus dipatuhi oleh para pihak. Misalnya, pada putusan perceraian, ada diputuskan mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh suami, maka suami harus membayarkan nafkah-nafkah tersebut sebelum sidang ikrar talak apabila jenis perkaranya adalah cerai talak, dan juga harus dibayarkan sebelum suami mengambil akta cerai apabila jenis gugatannya adalah cerai gugat. Dan bagi pemegang hak asuh anak yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, maka dia tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi mantan pasangannya untuk bertemu dengan anak kandungnya. Walaupun sudah ada putusan pengadilan, pasangan yang memenangkan hak asuh anak tersebut haruslah memberikan akses kepada mantan pasangannya untuk bertemu dengan anak-anak kandungnya, sehingga apabila dia terbukti tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka bisa dilakukan pencabutan hak asuh anak terhadap mantan pasangan yang menghalang-halangi untuk ketemu anaknya tersebut. Sebelum mengajukan perceraian, tentunya para pihak harus persiapkan dulu nih dokumen-dokumen yang diperlukan ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu seperti KTP, buku nikah, akta kelahiran anak, dan bukti-bukti pendukung lainnya. Dan juga sangat penting bagi para pihak yang ingin mengajukan perceraian atau di dalam proses atau sedang dalam proses gugatan perceraian ataupun hak asuh anak ataupun gono gini, untuk berkonsultasi dengan lawyer agar persiapan persidangan itu bisa lebih matang dan juga nantinya para pihak bisa terbantu ya, karena dia sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan konsultan hukum atau lawyer. Itu dia penjelasan singkat mengenai prosedur perceraian di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Bagi yang ingin bertanya, silahkan ketikkan di kolom komentar. Atau jika ada topik yang ingin dibahas, silahkan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.